Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, rekan-rekan live designers dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dilsmana, Adimas Wirajaya Negara, Dimas Setersmana, di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Hari ini saya akan berbicara terkait dengan proses deconditioning dalam sistem human design. Pemulihan diri selama 7 tahun. Sebelum lanjut ke materi, silahkan klik like, subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel. Sudah siap? Oke, kita mulai. Camera roll. Sistem human design adalah ilmu yang dikembangkan oleh Rauruhu pada tahun 1987. Sistem ini merupakan perpaduan antara astrologi barat, Kabbalah atau Tree of Life, I Ching atau Yi Jing, ya, sebuah kitab kuno dari Cina tahun 4000 tahun yang lalu, chakra, dan fisika kuantum. Melalui human design, setiap individu dapat menemukan blueprint diri mereka yang unik, yang mencakup informasi yang mendalam tentang bagaimana seseorang berfungsi secara alami, mulai dari cara mengambil keputusan hingga berinteraksi dengan dunia luar. Salah satu konsep penting dalam human design adalah deconditioning, teman-teman, yaitu proses melepaskan pengaruh luar dan kembali kepada diri kita yang sejati. Rauruhu menjelaskan bahwa diperlukan sekitar 7 tahun, teman-teman, untuk benar-benar menjalani proses deconditioning dan memulihkan atau merestorasi kehidupan sesuai dengan desain asli atau blueprint atau cetak biru seseorang. Mengapa 7 tahun? Ya. Periode 7 tahun ini merujuk pada siklus alami regenerasi sel dalam tubuh manusia. Dalam 7 tahun, setiap sel dalam tubuh akan digantikan sehingga memungkinkan transformasi fisik, emosional, dan mental yang mendalam. Video ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang konsep deconditioning, tahapan yang terjadi dalam 7 tahun tersebut, dan bagaimana seseorang bisa memanfaatkan proses ini untuk mencapai kehidupan yang lebih otentik dan seimbang. Apa itu deconditioning? Deconditioning dalam konteks human design adalah sebuah proses melepaskan pengaruh dan pola-pola yang tidak sesuai dengan desain asli seseorang. Semenjak lahir, manusia mulai menyerap berbagai bentuk pengaruh eksternal, conditioning eksternal, dari orang tua, keluarga, society atau masyarakat, sekolah, agama, pekerjaan, budaya, adat, dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh ini seringkali bertentangan dengan cetak biru desain unik kita, yang membentuk perilaku, keyakinan, dan cara berpikir yang tidak otentik. Ya. Proses deconditioning melibatkan kembali kepada cetak biru desain kita yang asli yang diungkapkan melalui peta bernama human design. Ya. Cetak biru ini menunjukkan bagaimana seseorang seharusnya mengambil keputusan, berinteraksi dengan lingkungan, dan menemukan jalur hidup atau tema hidup mereka. Ya. Dalam proses ini, individu perlahan-lahan mengidentifikasi dan melepaskan pengaruh eksternal yang telah membentuk keputusan dan tindakan mereka selama bertahun-tahun. Rauruhu percaya bahwa jika seseorang dengan konsisten mengikuti strategi dan otoritas batin atau inner authority yang ditentukan oleh human design mereka, maka mereka dapat secara bertahap melepaskan semua conditioning eksternal dan kembali ke pola alami desain mereka. Ya. Pertanyaannya adalah mengapa proses ini memakan waktu 7 tahun, Mas Dimas? Ya. Rauruhu memilih periode 7 tahun bukan tanpa alasan, teman-teman. Secara biologis, tubuh manusia ini mengalami proses regenerasi sel secara total, komplit, setiap 7 tahun. Ya. Artinya seluruh sel dalam tubuh digantikan dalam siklus 7 tahunan. Ini mencakup sel-sel otak, organ-organ tubuh, hingga kulit dan juga rambut, teman-teman. Ya. Dengan siklus regenerasi ini, tubuh kita memiliki peluang untuk memperbarui diri dan dalam konteks human design, untuk menyesuaikan diri kita dengan energi dan pola alami kita yang sebenarnya. Nah, periode 7 tahun ini juga memiliki makna simbolis dalam banyak tradisi spiritual dan mistis. Ya. Dalam beberapa budaya, angka 7 itu dianggap sebagai angka sakral, teman-teman, yang mewakili penyelesaian dan transformasi sebuah siklus. Ya. Rauruhu melihat proses ini sebagai perjalanan transformasi di mana seseorang secara bertahap mengalihkan fokus
dari pola pikir dan perilaku yang dipaksakan oleh dunia luar menjadi pola yang benar-benar sesuai dengan desain mereka yang otentik, ya teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana Mas Dimas tahapan deconditioning itu terjadi? Ya, meskipun setiap individu mengalami deconditioning dengan cara yang unik, ada beberapa tahapan umum yang bisa diamati selama periode 7 tahun ini. Ya, tahun pertama, ya, ini adalah tahun kesadaran awal yang pertama. Ya, jadi di tahun pertama ini seseorang mulai mengenal human design. Apa sih itu human design? Mereka mulai tertarik, mereka mulai memahami strategi dan otoritas atau inner authority mereka. Ya, pada tahapan ini individu mulai melihat dengan jelas bagaimana banyak keputusan yang mereka buat dalam hidup dipengaruhi oleh conditioning eksternal. Ya, ini adalah periode introspeksi yang mendalam di mana individu mulai menyadari perbedaan antara perilaku yang telah mereka pelajari dari lingkungan dengan perilaku yang memang seharusnya sesuai dengan desain alami mereka. Lalu yang kedua, di tahun kedua dan tahun ketiga, ini adalah periode di mana perlawanan terhadap kondisi lama terjadi. Ya. Setelah kesadaran awal di tahun pertama, 2 tahun berikutnya seringkali penuh dengan perlawanan dan perjuangan internal. Ini adalah masa-masa yang saya sebut sebagai chaos in order, ya, di mana pola-pola lama dan pengaruh eksternal yang kuat mulai muncul dan menentang individu untuk tetap berpegang pada desain mereka. Proses ini bisa amat sangat menantang sekali, teman-teman. Proses chaos in order ini melibatkan konfrontasi dengan keyakinan dan kebiasaan yang telah tertanam lama bertahun-tahun. Ya. Lalu yang ketiga itu di tahun keempat dan kelima. Ini adalah pelepasan yang bertahap, ya, gradual. Ya. Di titik inilah individu mulai merasakan kemajuan dalam proses deconditioning. Mereka mulai merasa lebih nyaman dengan strategi dan inner authority atau otoritas batin mereka. Dan mereka lebih mampu menolak tekanan atau conditioning dari luar, dari eksternal. Selama 2 tahun ini ada pelepasan bertahap dari pengaruh-pengaruh yang telah lama mendikte hidup mereka. Individu juga mungkin mulai merasakan keseimbangan dan clarity atau kejelasan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, ini adalah tahun ke-6, ya, ini transisi ke diri sejati seseorang. Pada tahun ke-6, individu mulai umumnya menjalani hidup yang lebih konsisten dengan desain mereka. Di titik ini banyak pengaruh eksternal yang telah melekat mulai benar-benar hilang, teman-teman, ya. Dan individu mulai merasa lebih terhubung dengan esensi sejati mereka. Keputusan yang mereka buat terasa lebih natural, lebih alami dan kurang dipengaruhi oleh ekspektasi dari luar, ya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini adalah tahun ke-7, pemulihan yang penuh, ya. Full restoration, full deconditioning, ya. Di tahun akhir inilah, tahun ke-7 adalah waktu penyelesaian dan pemulihan penuh. Di akhir periode ini, individu umumnya merasa bahwa mereka telah kembali sepenuhnya ke desain asli mereka. Mereka telah merestorasi diri mereka ke cetak biru mereka. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara hidup yang sesuai dengan strategi dan inner authority atau otoritas batin mereka dan menjalani hidup dengan rasa kedamaian dan kepuasan yang jauh lebih besar. Lalu apa sih Mas Dimas manfaat deconditioning? Ya, jadi teman-teman, setelah menjalani proses deconditioning ini, maka individu diharapkan akan merasakan berbagai manfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu keseimbangan dan clarity atau kejelasan dalam diri. Artinya dengan melepaskan external conditioning, pengaruh-pengaruh eksternal, programming eksternal, individu mampu membuat keputusan yang lebih jelas dan sesuai dengan desain diri otentik mereka. Hal ini membawa perasaan yang lebih seimbang dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah hubungan atau relationship yang lebih otentik. Ketika seseorang itu hidup dengan desain mereka, hubungan mereka dengan orang lain menjadi lebih jujur dan lebih otentik. Mereka lebih paham diri mereka, mereka juga memahami diri orang lain. Mereka lebih mampu menetapkan batasan atau boundary yang sehat dan berinteraksi tanpa dipengaruhi oleh ekspektasi yang tidak sesuai. Mereka tidak lagi memerlukan external validation karena mereka memahami diri mereka unik dan mereka mengetahui apa kekurangan, apa kelebihan diri mereka. Lalu yang ketiga adalah fulfillment atau pemenuhan hidup yang jauh lebih besar, teman-teman. Hidup yang sesuai dengan blueprint asli atau desain asli akan memungkinkan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Artinya mereka merasa akan lebih puas, lebih fulfillment, lebih contentment dengan jalur hidup yang mereka pilih. Karena itu merupakan refleksi sejati dari siapa mereka sesungguhnya. Lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah keputusan yang lebih efisien dan lebih tepat, teman-teman. Individu yang telah melalui proses deconditioning lebih mampu mengalami keputusan atau mengambil keputusan yang benar-benar suportif, yang benar-benar mendukung kesejahteraan diri mereka. Karena keputusan tersebut didasarkan pada
GPS, kompas, inner authority atau otoritas batin internal mereka, bukan tekanan dari luar. Ya, teman-teman. Jadi, apa kesimpulan yang bisa diambil dari video saya kali ini? Proses deconditioning dalam human design adalah perjalanan yang panjang, ya, yang membutuhkan komitmen dan kesabaran. Dalam periode 7 tahun, individu dapat sepenuhnya melepaskan pengaruh-pengaruh, ya, programming-programming yang tidak sesuai dengan desain asli mereka dan kembali merestorasi ke diri sejati desain mereka. Dengan melakukan ini, mereka tidak hanya menemukan cara hidup yang lebih otentik dan memuaskan, tapi juga menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan potensi sejati mereka. Deconditioning bukanlah proses yang mudah, tetapi dengan pemahaman yang tepat dan komitmen untuk mengikuti strategi dan inner authority atau otoritas batin pribadi seseorang, maka seseorang dapat mengubah hidup mereka secara mendalam dan memperoleh kehidupan yang lebih bermakna. Proses 7 tahun ini adalah investasi, teman-teman, dalam diri yang membawa manfaat dalam jangka panjang yang tidak ternilai. Demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share video ini bila teman-teman menemukan insight atau inspirasi dari video ini. Terima kasih, saya Adi Lesmana, pamit undur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.